Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di LKS 7, yaitu soal nomor 13 sampai dengan soal nomor 15. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai. Nomor 13 diketahui fx adalah x pangkat 3, lalu gx adalah x kuadrat tambah 1. Ditanya bentuk-bentuk berikut Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3 yang mana yang merupakan fungsi ganjil. Oke, nah ini cara kerjanya mirip dengan soal nomor 12 yang sebelumnya ya. Jadi, kita pertama-tama harus tahu dulu apa syarat fungsi ganjil. Itu syaratnya bahwa f min x itu harus sama dengan minus fx. Nah, jadi yang pertama, fx kali gx itu saya sebut sebagai hx ya. Nah, fx-nya kita masukkan aja x pangkat 3, lalu gx-nya kita masukkan saja x kuadrat tambah 1. Selanjutnya ini kita kali masuk. Oke, kita peroleh x pangkat 5 ditambah x pangkat 3. Nah, lalu dari sini kita hitung minus hx-nya. Artinya apa? Artinya ini dikali minus. Nah, kalau dikali minus kan berarti dapatnya minus x pangkat 5 dikurang x pangkat 3. Nah, sampai sini kita biarkan saja ya. Kita hitung lagi h min x-nya. Oke, artinya apa? Ini diganti dengan min x, ini juga diganti dengan min x. Kita tulis di bawah, buka kurung minus x pangkat 5, tambah buka kurung minus x pangkat 3, ya. Nah, ingat kalau pangkatnya ganjil, minusnya tetap ada. Berarti kita tulis minus x pangkat 5, yang ini juga sama, kita tulis minus x pangkat 3. Oke, nah sampai sini kita perhatikan saja ya, ini dengan ini kan sama persis. Artinya apa? Artinya, h min x dengan min hx sama. Berarti memenuhi syarat untuk fungsi ganjil, berarti yang satu termasuk fungsi ganjil. Nah, kita lanjut untuk yang Romawi 2. Kita sebut ini f.gx-nya itu kita sebut sebagai hx. Artinya kan yang belakang masukkan ke depan ya. Yang belakang kita sudah tahu x kuadrat tambah 1, kita masukkan ke depan. Berarti kita tulis buka kurung x kuadrat tambah 1, tutup kurung pangkat 3. Nah, ini hx kita. Nah, lalu kita hitung minus hx. Minus hx artinya apa? Artinya ini dikali minus. Berarti minus buka kurung x kuadrat tambah 1 di pangkat 3. Selanjutnya, kita hitung h min x. Artinya ini diganti dengan min x. Kita tulis buka kurung min x kuadrat tambah 1, di depannya buka kurung lagi pangkat 3. Oke, nah karena ini pangkatnya genap, minusnya hilang ya. Jadi kita boleh tulis x kuadrat tambah 1, tutup kurung pangkat 3. Nah, perhatikan, ini dengan ini jelas-jelas berbeda. Ada minus di sini di depan. Yang ini kan nggak ada minus di depannya. Maka h min x dengan min hx tidak sama. Oke? Berarti tidak memenuhi syarat fungsi ganjil. Kita lanjut untuk yang ketiga Romawi. Ya, ditanya kan g.f. Kita sebut lagi namanya hx. Oke, artinya fx dimasukkan ke g, fx adalah x pangkat 3, jadi kita masukkan x pangkat 3-nya ke g. Artinya apa? Artinya ini diganti dengan x pangkat 3 ya. Jadi kita tulis x pangkat 3 pangkat 2 ditambah 1, karena belakang masih ada tambah 1-nya. Kita sederhanakan, x pangkat 3 dikuadrat hasilnya jadi x pangkat 6, belakangnya masih ada tambah 1. Nah, lalu kita hitung dulu minus hx-nya. Artinya apa? Artinya ini semuanya kita kali minus. Sampai sini biarkan saja ya. Nah, lalu kita hitung h min x. Artinya ini ganti dengan min x. Kita tulis buka kurung min x pangkat 6 tambah 1. Nah, karena ini pangkatnya genap, minusnya kita boleh buang. Tersisa x pangkat 6 tambah 1. Nah, perhatikan ini dengan ini jelas-jelas berbeda. Yang ini ada minusnya di depan. Ini nggak ada minusnya di depan. Artinya apa? Artinya h min x dengan min hx tidak sama. Berarti syarat fungsi ganjil tidak terpenuhi untuk yang 3 Romawi. Maka yang memenuhi hanya satu ini. Oke? Jadi kita cek jawabannya yaitu A. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Jika Rx adalah X per X kurang 1, lalu Tx adalah R buka kurung X kuadrat tambah 1, ditanya T.Rx itu apa? Nah,
Kita tulis ulang dulu Rx-nya, ya. Rx adalah X per X kurang 1. Nah, dikasih tahu Tx-nya adalah bentuknya seperti ini. Jadi kita jabarkan dulu ini, apa artinya ya? Artinya kan X kuadrat tambah 1 dimasukkan ke X. Jadi yang atas ini kita ganti dengan X kuadrat tambah 1, yang bawah juga ya, kita ganti dengan X kuadrat tambah 1. Nah, tapi yang bawah kita bisa sederhanakan 1 dengan min 1-nya. Jadi dapat inilah Tx kita, yaitu X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Nah, lalu yang diminta bukan ini. Yang diminta adalah T dot R. Artinya, R masukkan ke T. R-nya ini, ya, sesuai dengan soal, X per X kurang 1, kita masukkan ke T. Nah, jadi T kan ini, kita sudah hitung. Jadi yang ada X, setiap yang ada X, kita ganti dengan X per X kurang 1. Ini pun sama. Kita ganti dengan X per X kurang 1. Jadi kita tuliskan, yang atas buka kurung X per X kurang 1 kuadrat tambah 1, sesuai dengan ini ya, per yang bawah buka kurung X per X kurang 1 kuadrat. Nah, sampai di sini, kalian bayangkan saja ini bentuknya X per X kurang 1 kalau di kuadrat, itu kan artinya yang atas di kuadrat, lalu yang bawah juga di kuadrat. Artinya apa? Yang bawah itu ada penyebut yang bentuknya X kurang 1 kuadrat. Nah, karena saya tidak suka ada penyebutnya, kita kalikan aja yang atas dengan X kurang 1 kuadrat, yang bawah pun sama, kita kali dengan X kurang 1 kuadrat. Jadi hasilnya bagaimana? Yang atas ini, bayangkan kalau ini kita kali dengan X kuadrat kurang 1, apa yang terjadi? Akan habis. Sehingga tersisa yang atas adalah X kuadrat saja, tambah, nah yang ini kita kali masuk. Oke, ini dijabarkan, 1 kali sesuatu kan satunya nggak usah tulis lagi ya. Ini kita jabarkan menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Yang atas selesai. Yang bawah, seperti yang tadi ini, oke, penyebutnya akan habis, sehingga tersisa X di kuadrat, kita tulis X kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan, X kuadrat ketemu X kuadrat menjadi 2X kuadrat, yang belakangnya kita tulis ulang, penyebutnya kita tulis ulang. Oke, jadi selanjutnya, tidak ada jawaban yang bentuknya seperti ini ya. Jadi, caranya adalah 2X kuadrat ini kita pecah lagi, oke, 2X kuadrat kita pecah lagi menjadi X kuadrat dan X kuadrat, lalu penyebutnya ini kita pecah, ya, karena sesuai dengan bentuk kan A tambah B, kalau per C kan kita bisa pecah menjadi A tambah C per B, maksudnya A per C tambah B per C. Jadi, yang kita lakukan adalah ini 2X kuadrat kita pecah menjadi X kuadrat dan X kuadrat, yang belakang ini minus 2X, dia nempel dengan X kuadrat yang di depan, terus penyebutnya kita pisah. Oke, nah ingat kembali yang tadi ini, X kuadrat kurang 2X tambah 1 kan bisa difaktorkan ya, menjadi X kurang 1 kuadrat, penyebutnya tetap. Sedangkan yang belakang ini bisa coret jadi 1. Nah, jadi yang belakang itu tersisa plus 1. Nah, kita lihat jawaban yang cocok adalah B. Oke. Pertanyaan nomor 15. Diketahui bahwa Fm tambah N itu sama dengan Fm ditambah Fn. Lalu diketahui F1 itu 10. Ditanya F 19.999 nilainya berapa. Nah, jadi info soal seperti ini dan F1 adalah 10. Nah, kita start dari F2 ya. Nah, 2 itu artinya apa? 2 kan artinya 1 tambah 1. Nah, berarti yang depan itu, kalau kita lihat bentuk ini, yang depannya kita namakan M, yang belakang kita namakan N, kita gunakan saja ketentuan dari soal, bisa dipecah menjadi Fm tambah Fn. Nah, kebetulan M dan N-nya sama ya. Nah, jadi yang depan F1 dari soal sudah tahu adalah 10, yang belakang F1 juga adalah 10. 10 tambah 10 kan jadinya 20. Nah, berarti kita dapat dong F2 adalah 20. Selanjutnya, kita hitung lagi F3. Oke? Nah, kita kan tahu 3 adalah 2 tambah 1. Berarti yang depan ini 2 adalah M, 1 adalah N, sesuai dengan bentuk dari soal. Kita pecah lagi menjadi Fm tambah Fn. Jadi, Fm, F2, dan Fn, F1. F2 kita tadi sudah hitung adalah 20. Masukkan. Oke? Ini sama dengan ya. Lalu, F3 F1 dari soal sudah tahu yaitu 10. Jadi kita tinggal jumlahkan, dapatlah F3 adalah 30. Nah, lalu untuk F4 artinya F3 tambah F1.
F3 tadi sudah tahu 30. F1 dari awal adalah 10. Jadi 30 tambah 10 adalah 40. Nah, dan seterusnya. Sampai sini kita sudah tahu polanya bagaimana. Lihat, F1 adalah 10. F2 adalah 20. F3 adalah 30. F4 adalah 40. Jadi kelihatan kan polanya kan? 1 menjadi 10. Kita kali 10 aja. 2 menjadi 20. Kali 10. 3 menjadi 30. Kali 10. 4 menjadi 40. Dikali 10. Artinya apa? Fx adalah 10 kali X. Oke? Jadi yang hasilnya itu adalah yang dalam dikali 10. Nah, pertanyaannya F 19.999. Artinya apa? Tinggal ambil 10 kali dengan yang di dalam ini. 10 kali 19.999, hasil akhirnya yaitu 199.990. Jadi jawaban akhir yaitu C. Nah, demikianlah pembahasan di video kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kamu di kolom komentarnya. Akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.